Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masih lemas Indonesia. Tukang selek dulu sampai mau bagi dan diatur dulu sudah. Jika masih lemas jawab salam. Satu kali kita menjawab salam dari orang yang berilmu atau yang tidak berilmu sama dengan kita sholat sunat 60 tahun paling keras. Jadi orang yang tidak menjawab salam merugi tidak sholat selama sholat sunat 60 tahun. Nah, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Indonesia kan harus terjadi dulu baru serempak. Kalau ada daftar oleh kantor desa di BRT dibeli datang terjadi tulis syarat dulu di Dewa sampai kawin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wassalatu wassalamu ala nabi sudqi wal khulafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati saudara kami yakni Bapak Haji Suhardiman Eskap MSI selaku bendahara sekaligus sudah berubah menjadi sekretaris di pondok pesantren, juga jadi pendiri, semua jabatan sama beliau yang sama kami kita hormati. Bapak pengurus daerah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang sempat hadir, baik pengurus cabang dan anak cabang juga yang di Kecamatan Maswagi, Bapak Kepala Desa Kumbang yang diwakili oleh Bapak Sekdes yang sempat hadir, Bapak Kawil yang sedesa Kumbang yang diwakili oleh Kawil yang tercinta dan mulia, Kawil Kumbung Timur, tempat lokasi pondok pesantren Raudatul Mujahidin. Wabil khusus saudara kami akhi fillah, guru besar kita di dunia tahfiz Dewan Hakam Kabupaten Lombok Timur, Al-Hafiz Ustaz Buhari Kiha, Al-Hafiz Ustaz Sibian Kiha SPDI, Al-Hafiz Ustaz Fadli Kiha SPDI, Ustaz Hasanan yang juga sempat hadir pada saat ini yang akan menguji 1-2 nanti santri maupun santriwati. Yang kami banggakan juga bapak-bapak Dewan Guru se-Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Kumbang, Bapak Kepala Sekolah dari TK sampai SMA, MK, SMK yang sangat kami muliakan dan kami banggakan sebagai penopang dan pelengkap dan sebagai rukun untuk kemajuan di pondok pesantren ini adalah
bapak-bapak wali santri yang datang dari Duku, yang dari Sumbawa, semuanya tanpa kecuali yang kami muliakan. Permata hati anak-anakku semua yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran qurrata a'yun, sebagai kebanggaan kami dari TK sampai SMP, SMK dan MA, yang kami muliakan dan kami banggakan. Wabil khusus tambahan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Singkatnya, hadirin hadirat yang mudah-mudahan gerak dan langkah kita dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, pada saat ini tentu kata yang tidak ada yang lebih indah dari intan emas permata, hanya kalimat yang sederhana tapi menjulang sampai 7 lapis langit dan menyelam sampai 7 lapis bumi, hanya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat ini yang sangat mulia dan diabadikan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh sebagai ilmu asas, sebagai ilmu dasar. Orang yang ingin meraih kesuksesan harus memiliki kalimat Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca kalimat ini 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nahdlatul watan bil khair, nahdlatul watan fastabiqul khair. Hadirin hadirat para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyambut adanya protokol ini. Saya tidak ada yang bisa saya sampaikan melainkan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu wali murid tidak sama bahagianya dengan saya. Satu huruf yang bisa dibaca oleh anak kami Bapak Ibu sekalian itu adalah kalimat sebagai tidak bisa dibeli oleh dunia emas dan perak. Mungkin ibu hanya sekedar memberikan makan dan minum, tapi kalau kami Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya seorang guru dengan seorang anak atau murid. Nah, jadi itu kebahagiaan sampai satu huruf Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Tapi kebanyakan kita jadi orang tua ini bangga ketika anak kita sukses dengan permata dunia, tapi ketika sukses mampu membaca Al-Quran. Padahal Bapak Ibu sekalian belum ada yang menjamin dalam satu hadis pun, kecuali Al-Quran yang dijamin khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kita semua ini Bapak Ibu sekalian pilihan. Pilihan dari siapa? Yang memilih kita adalah manusia yang terpilih, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pilihan bupati, bukan pilihan presiden. Khairukum, ini kalimatnya nakirah Bapak Ibu sekalian. Karena manusia tidak bisa dihitung dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang-orang yang gigih ingin mau mengajar, apalagi belum sampai kita kepada yang mau menghafal. Hanya orang-orang yang mau mengajar dan mau belajar Al-Quran ini, itulah pilihan Rasulullah, manusia yang mulia yang paling terbaik dari sekian juta manusia Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah sekarang ini, kenapa Bapak Ibu sekalian harus kita terharu ketika meja jadi penuh? Jangankan satu juz siapa mampu membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Saya itu sudah menjadi kebahagiaan. Karena anak-anak kita di tengah ujiannya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kami dulu diajar sama Pak Samar tidak terlalu banyak ujiannya. Tapi anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, ujiannya bukan hanya di luar di halaman rumah, tapi masuk ke dalam tempat tidurnya, yaitu HP itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada pilihan Allah,
yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Maka orang-orang yang mampu belajar Al-Quran di tengah-tengah kesulitan, orang yang meninggalkan Al-Quran hanya sibuk dengan memegang HP, dia lupa dia sudah dua masuk ke kubur, tapi terus menerus sibuk dengan menghitung HP 24 jam. Tapi ada orang-orang pilihan Allah, yahdi man yasha. Bukan dari seorang ulama petunjuk itu Bapak Ibu sekalian, bukan dia seorang wali Allah, yahdi man yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan satu hidayah mutlak, hak prerogatif Allah, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang tidak ada bengkoknya. Mungkin kita punya ukuran meteran di dunia, tapi belum tentu dia lulus. Nah, jadi terima kasih Pak Rektor ini sudah datang Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tunggu beliau saya telepon kemarin. Nah, jadi di tengah-tengah kesibukan beliau Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini itu Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah Sida tidak heran Bapak Ibu sekalian, kalau Sida 24 jam hanya mengurus makannya anak kita tidak terlalu banyak ujian. 24 jam tidur bersama kami anak-anak ini Bapak Ibu sekalian. Saya ingat pesan Tuan Guru Bajang Bapak Ibu sekalian, tanggal 27 Ramadan di Mushola Al-Abrar. Ingat semua pengurus pondok, katanya beliau langsung sampai menunjukkan tangan di Abrar. Anak-anak yang mondok jangan dianggap sebagai murid, semua harus anaknya sendiri. Ini pesan beliau di Abrar tanggal 27 Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apalagi anak-anak kami merasa sekarang ini Bapak Ibu sekalian bisa menghafal sampai 3 bulan sejus. Nih gurunya capek-capek. Ustaz Buhari ini kemarin kita doakan mudah-mudahan selamat anaknya tak berangkat, tapi alhamdulillah sudah bisa jam bernapas ya. Nah, ini tapi di tengah-tengah beliau tapi tetap dia datang menyimak anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kami sekedar mendampingi Bapak Ibu sekalian, ini dia gurunya ini. Ada yang panjang jenggotnya ke Buhari ini, dia sudah lompat sampai tingkat nasional. Kalau beliau Ustaz Subian mewakili Papua dulu untuk lomba tingkat nasional. Ustaz Padli itu mewakili Jawa Barat, Ustaz Lian, Jawa Barat Bogor tingkat nasional lomba hafal Al-Quran. Bukan sembarang guru yang ngajar jadi pelogoh di sini. Sehingga pondok-pondok pesantren yang lain ini banyak yang demo sama beliau ini. Kenapa di Kumbung saja maunya Ustaz Buhari, Ustaz Subian, Ustaz Padli gitu. Banyak tawaran sampai Mataram, tapi kalau di Kumbung kita jamak-jamak di Girang Jaji itu si tuan guru ini kan. Apa jarak malah tengendeng kan. Ya, itu nih Bapak bahasa beliau ini. Nah, jadi tidak pernah kita sama beliau ini mau membantu kita, karena di saat saya tawarkan beliau kasihan anak-anak ini. Tapi alhamdulillah di Kumbung sekarang sudah banyak yang hafal 2 juz, 3 juz Bapak Ibu sekalian. Mulai pada berkeliling, berkedek oleh Kelemang Maghrib. Masya Allah, Masya Allah. Bayu, ada Bayu di situ. Jangan lelah berasinak di Piraton bis kalau dia dengar Jambi ke Jailor Tuan Guru habis. Pokok saya tahu baca Iqra' dah. Bapak hadir Bapak. Nah, itu saya syukurnya sekarang sudah dapat sampai 4 juz. Padahal Iqra' saja belum bisa dia baca, dia masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kesyukuran kita Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu keberkahan Bapak Ibu sekalian. Semua ini Bapak Ibu sekalian adalah demi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Ada yang sudah bisa lancar baca Quran masuk di sini, itu kami tidak terlalu capek. Tapi yang mulai dari Iqra'-nya itu Bapak Ibu sekalian, ada Paren, mana Paren? Paren. Itu mulai dari Iqra' 1 dia masuk di sini. Nah, dia sekarang sudah mendapat 5 juz, tinggal berapa lembar. Itu sudah dari Sembeliah, besok bisa jadi kiai di Sembeliah itu Paren. Nah, jadi kita bersyukur ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dan itu 24 jam kita berdiri Bapak Ibu sekalian, sehingga ada yang ngomong deh, adalah Ustaz yang muni ini bukan dengan semangat ingin kita melihat, karena anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian, ingat pesan Bapak Tuan Guru Bajang bahwa yang mondok itu adalah bukan santri, bukan murid, tapi itu adalah anak kita. Sehingga perlakuan kita Bapak Ibu sekalian beda Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga betul-betul kita bagaimana supaya anak kita ini bisa dia, supaya jangan dia menjadi buta Al-Quran. Alhamdulillah
Ardi ini dipindah dari Pancor ke sini sama bapaknya. Sekarang sudah dapat sampai 11 juz Bapak Ibu sekalian. Tapi ujian, ingat Bapak Ibu sekalian, Allah sudah di dalam Al-Quran menyebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna billah wa hum la yuftanun. Muhammad kasih tahu orang itu, saya tidak akan biarkan begitu saja dia beriman kemudian tidak diuji, enak berlenggak-lenggok kemudian kau masuk surga. Oh tidak, tidak. Melainkan saya berikan dia ujian yang bertubi-tubi sehingga bisa naik kualitas iman. Yang berilmu kami uji supaya kualitas ilmunya bisa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kami mewakili teman-teman, terutama sekali Bapak Heri, Dr. Heri Hari Saputra, insyaallah beliau Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukan beliau, kami saja pengurus pondok ini tidak pegawai negeri, kami ini pegawai luar negeri. Kalau beliau ini Bapak Ibu sekalian repot, tapi saya telepon, namun boleh kita tunda dulu ke kantor. Saya bilang sama Bapak Haji Suhardiman, Pak Heri kemarin nak telepon pasti yang beli piring dari Mas Bagi. Kemudian dia telepon, ayo beliau bisa dia luangkan waktunya. Belum kesibukannya, beliau ini wakil Bapak Tuan Guru Bajang, Rektor Institut Agama Islam Hamzah Wali Pancor. Belum tugasnya di UNRAM Bapak Ibu. Jadi bolak-balik. Makanya saya tawarkan dia beliau ini pakai Pak Edianto jadi supir supaya beliau bisa tidur di atas mobil. Alhamdulillah bisa dipakai sudah berapa kali. Karena kalau mau tunggu tidur tadi tempatnya nggak bisa, ayo bisa tidur di atas mobil. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini semangat kami melihat kami sebagai di sini tukang menjaga Bapak Ibu sekalian menjadi penanggung, tapi ujian dan cobaan itu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan kebaikan itu semua. Dan yang perlu dia sampaikan kepada orang-orang tua kami, wali murid, kalau dia mau lanjut menjadi pelungguh di sini, kami terima offer, silakan. Kalaupun dia lanjut di luar, silakan dijaga hafalan. Jangankan hafalannya Bapak Ibu sekalian, jaga bacaan Al-Qur'annya. Mana pada sini perintah dia bila jadi kita ngajar habis sholat 5 waktu ini dia murojaah, supaya jangan dia putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena darah yang mengalir di dalam Al-Quran di dalamnya, maka sudah dijamin oleh Rasul Muhammad SAW sebagai ahli Allah. Dia dianggap sebagai keluarganya Allah, dan dia jamin akan wajib masuk surga, dan dia akan mampu menyelamatkan 10 orang dari keluarganya yang sudah dipastikan keluarganya masuk neraka. Wah pasti keluarganya 10 orang ini masuk neraka, tapi gara-gara ada yang menghafal Al-Quran, keluarganya bisa diberikan syafaat. Yang wajib masuk neraka itu menjadi masuk surga. Nah, ini kebanggaan kami Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mungkin sekedar ini yang bisa kami ucapkan. Mungkin nanti ada sambutan dari Bapak Rektor juga untuk anak-anak kami yang kelas 3 ini, jangan sampai dia putus sekolah. Ya siap menerima kita di sana, ada program gratis dan lain sebagainya. Dan kalau mau yang program yang gratis juga tapi di luar daerah yang menawarkan banyak teman. Nah tapi gara-gara ini kadang orang tua ini tidak mau dipilih oleh anaknya. Ya kemudian pemborong ini nangku nangis malam-malam menendaya di Taumangan. Saya sudah daftar di Jakarta. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita jadi orang tua tidak dikira cengeng. Saya saja anak saya yang putri kan di Malang, kita kirim dia. Kalau kamu mau jadi guru bermanfaat di sini, silahkan cari ilmu. Biar anak saya kalau tidak berilmu nggak bisa. Nah, jadi semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Mari Pak Ketua Forum. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jadi sekali lagi kami ucapkan kepada orang tua kami yang kemarin sudah hampir 3 tahun kami bina, kami bimbing anak-anak kita. Kami mohon atas segala kekurangan, tentu banyak kurangnya, banyak hilaf, banyak salahnya Bapak Ibu sekalian. Ada dia kuatan teromeh dalam memiliki kita anak tersolah Bapak Ibu sekalian. Maka melalui kesempatan ini saya mewakili semua Dewan Guru, Pembina, Pengasuh untuk tunas maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kepada anak-anak kami mungkin sekali-kali ada yang kami semprot kayak kedit.
Karena dia punya penyemprotan kalau membangunkan itu pakai semprotan kedit itu, gitu. Ya yang saya semprot itu lehernya, mungkin matanya supaya langsung berserau dia gitu. Jadi saya merasa itu bukan karena marah tapi karena saya sayang kepada anak-anak kita. Jadi saya pakai penyemprotan kedip, yang panggil ada tek gitu supaya dia. Tapi yang laki, kalau yang putri dia ada khusus kemana yang bangunkan yang putri. Kalau yang putri saya ingatkan cukup lewat colong. Nah kalau yang laki dia di kamar. Nah jadi kepada anak-anak kami semuanya, kurang lebihnya jadi anak-anak kami silakan sekarang ijtihad wala taqsad walan tagugo filan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Jangan berikan celah-celah waktu kalian kosong. Isi masa muda dengan bersungguh-sungguh, maka ketika kamu dua, kamu akan dijemput oleh kebahagiaan, oleh kesenangan. Tapi kalau masa mudamu katanya Maulana Syekh, kamu sia-siakan, tidak kamu manfaatkan dengan maksimal, tunggu saatnya penyesalan akan menimbamu. Ijtihad wala taqsad wala tagugo filan fanadamatul uqba liman yatakasal. Kemarin kita sama-sama nyanyikan Kami Benih Anak Nahdlatul Watan yang setia. 1, 2, kita mulai. Kami benih anak Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang berwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Terima kasih. Kalau dikaji ini Bapak Ibu sekalian, ini ditulis oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh dengan cucuran air mata. Syair ini ditulis dengan cucuran air mata ketika beliau dikirim utusan ke Jawa, tujuannya mengharapkan sarjana. Kadang tinggal dia di sana karena ada pujian, mereka diambil jadi pegawai dan lain sebagainya. Ketika beliau mengirim ke madrasah Solatiyah, tapi kadang mereka tinggal di sana dan sampai itu ujian. Dan ada yang diuji Bapak Ibu sekalian, bukan hanya yang mengirim, tapi juga yang dikirim itu ujian, termasuk anak-anak kami. Jadi mari kita tuluskan ikhlas berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sebelum akhiri, kemarin memang yang akan hadir di sini Ibu Wakil Gubernur, Ibu Dr. Insinyur Hajjah Rohmi Jalila dengan Bapak Ustadz Hairul Rijal. Tapi kemarin jam 5 saya terima SMS dari beliau, kadang pagi ini beliau di Surabaya di kantor DPP PKB. Di situ karena beliau sekarang ini persiapan untuk menyalon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kemarin sudah kami bersama forum Kabupaten Lombok Timur sudah memutuskan beliau Ibu Hajjah Rohmi Jalila sebagai calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah jadi pada saat ini kami mohonkan beliau izin karena beliau tidak bisa hadir. Kemarin jam 5 sore berangkat dengan Bapak Ustadz Haji Hairul Rizal ke Surabaya ke kantor DPP PKB. Nah dan juga Pak Haji Muhammad Samsul Lutfi, adik beliau akan siap hadir juga, tapi belum balik dari luar negeri, yaitu dari Belanda.
Nah, jadi beliau-beliau ini Bapak Ibu sekalian, dan beliau juga Bapak Haji Muhammad Samsul Lutfi, keputusan organisasi kemarin memutuskan beliau sebagai calon Bupati Kabupaten Lombok Timur. Nah, mungkin ada ibu-ibu wali murid yang mau saksikan besok asrama putra sekarang sudah jadi di belakang. Sang Narabi Jari Waibalur yang mau ikut sekarang untuk program tahfiz atau mondok, asrama putra 5 lokal, dan insya Allah asramanya kelas PIP sudah jadi semua dan kamar mandi lengkap sama dengan asrama yang putri. Dan berugah, cuman mohon maaf yang putri tidak ada berugahnya. Kalau kami kemarin kebut berugahnya untuk yang putra. Ini sudah lihat ini jendelanya, berkurlah modal syekh dari dunia, mudah-mudahan sampai surga bighairi hisab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.